Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan selamat pagi. Sebelum saya masuk di kronologi cerita ini, saya ingin mengucapkan turut berbela-sungkawa atas kepergian sahabat kita, Ade Sarah, serta saya juga berharap keluarga yang ditinggalkan Ibu Elizabeth Diana dan Bapak Suroto diberikan keikhlasan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta kita semua berharap adik kita, sahabat kita, kakak kita, Ade Sarah ditempatkan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa sih Ade Sarah ini? Ade Sarah ini mahasiswi yang masih berumur 19 tahun dihabisi oleh mantan pacar dan pacar si mantan. Kok bisa? Yang melakukan tindakan kriminal ini ialah si Hafiz dan Hasipa. Hafiz dan Hasipa itu dua orang yang berhubungan dengan Ade Sarah. Hafiz ini mantannya Ade Sarah yang belum move on. Jadi dia tuh belum move on sama Ade Sarah, dia diputuskan sepihak sama Ade Sarah, dia tak terima. Terus si Hasipa ini pacar baru Hafiz. Jadi Hasipa ini beranggapan Ade Sarah ini bakal mengganggu hubungan dia dengan Hafiz. Jadi dia itu membenci Ade Sarah. Jadi dua orang ini tuh punya visi misi yang berbeda, tapi tujuannya sama, yaitu membenci Ade Sarah. Sebenarnya alasan dia membenci itu tak jelas sih, kan udah hidup masing-masing kan, cuman ya namanya kejadian yang begitu aneh lah gitu. Terus si Hasipa sama si Hafiz ini mulai merencanakan penculikan Ade Sarah. Dia merencanakannya tuh pada tanggal 3 Maret 2014 hari Senin. Dari kampus dia tuh udah bawa mobil kan si Hafiz nih sama Hasipa. Terus dia berencana, dia lihat si Ade Sarah ini di pet kalau Ade Sarah ini kebetulan mau les bahasa Jerman. Ade Sarah itu kebetulan ngambil les bahasa Jerman karena dia pengen melanjutkan pendidikan dia di Jerman nanti. Jadi dia kalau anak-anak seusia dia masih main pacaran, dia tuh melanjutkan les bahasa Jerman tuh karena dia pengen membahagiakan orang tuanya, nanti dia pengen selesaikan pendidikan dia di Jerman gitu. Jadi dia ikut les bahasa Jerman gitu. Jadi si Hasipa ini melakukan penjebakan itu, dia WA ke si Ade Sarah. Di WA tuh seperti gini, Say, aku boleh nggak nanti ketemu kamu? Aku kebetulan mau les bahasa Jerman juga, kata si Hasipa ini ke si Ade Sarah. Ade Sarah ini menjawab kan, membalas pesan WA-nya. Oh boleh Say, kalau mau. Kebetulan aku pun mau les juga nih. Nah, kita ketemuannya di mana ya? Kata Ade Sarah tuh bertanya. Terus si Hasipa ini bilang, ya udah di stasiun Gondang dia aja tuh. Jadi dia nih dia kan udah nyampai tadi itu kan, nyampai di Hasipa sama Hafiz ini udah nyampai di tempat lesnya si Ade Sarah. Cuman dari tempat lesnya Ade Sarah itu dia pergilah ke Gondang dia. Si Ade Sarah ini rupanya juga sempat WA-an sama si Reni. Dia bilang, Ren, kayaknya aku agak telat ya pergi ke lesnya, soalnya aku nih lagi ngantar teman aku mau daftar juga les bahasa Jerman. Loh kan nggak ada pendaftaran, kata si Reni itu menjawab. Tapi dia ngotot Ren mau masuk pendaftaran gitu. Jadi aku tunggu dia. Sebenarnya bukan teman sih, sebenarnya itu pacar mantannya aku deng. Dia bilang jawab gitu sambil gurau kan. Setelah itu datanglah Hasipa sama Hafiz itu kan menghampiri si Ade Sarah tuh. Ya kaget Ade Sarahnya, kok sama Hafiz sih? Tuh, iya nih soalnya aku tadi diantar sama Hafiz. Nggak apa-apa kok Ade, nggak apa-apa kok Ade, kata dia bilang kan. Ya adenya awalnya nggak mau, ya cuman tak apalah gitu kan. Jadi di dalam perjalanan
dari Gondang Ria tadi itu menuju tempat lesnya si Ade Sarah tuh, Hafiz sama Hasipa itu pura-pura bertengkar kan. Padahal dia tuh ndak bertengkar, cuman dia pura-pura gitu biar si Ade Sarah itu tuh mengalihkan perhatian Ade Sarah itulah, biar Ade gitu. Jadi bertahan gitu di mobilnya tuh. Sampai Ade Sarah itu kan di tempat lesnya tuh, Ade Sarah tuh mau masuk ke tempat lesnya tuh, cuman ditahan lagi sama Hasipa. Tolonglah De, nanti dulu katanya, bilang kan nanti dulu. Jadi Ade itu masuk lagi ke mobilnya Hafiz itu, karena kasihan nengok Hasipa tuh bertengkar terus, nanti takutnya dipukulin sama si Hafiz, karena katanya Hafiz itu mau main tangan katanya gitu kan. Nah udah itu dia masuk menuju Taman Menteng. Sampai di Taman Menteng tuh kaki sama tangan Hasipa Ade tadi tuh, kaki sama tangan Ade Sarah itu diikat sama Hasipa, dipukulnya di setrumnya diikatnya kaki sama tangannya tuh, terus dipukulnya. Merintih lah si Ade Sarah nih, merintih kayak, tolonglah aku, kalian ngapa kayak benci sama aku, lepaskanlah aku, kata Ade Sarah bilang kan. Cuman si Hasipa ini bilang, kau nggak tahu ya, selama ini nih aku benci sebenarnya sama kau nih penyebab kami nih saling ribut. Kadang-kadang masalah kami ini timbul gara-gara kau lah. Terus keluarganya Hafiz itu selalu nanyakan kau, bukan nanyakan aku. Sebenarnya yang pacarannya sekarang tuh aku, bukan kau. Iya, kata Ade Sarah, aku minta maaf, aku salah. Kata Ade Sarah, tolonglah aku. Berkali-kali Ade Sarah tuh minta maaf kan, tapi tidak digubrisnya, pusing kepalanya, diambilnya tisu, dimasukkannya lah ke mulut Ade Sarah tuh, kan, berkali-kali dimasukkannya ke mulutnya, cuman ditelan sama Ade Sarah, dimakan tisu tuh. Makin benci nih Hasipa nih nengok si Ade Sarah itu makan tisu, disempalnya lagi koran. Kau rasa kan tisu ku kasih kau makan, koran lagi ku kasih, kata Hasipa tuh, biar tak kau makan. Lalu Hasipa itu melucutkan baju tank topnya si Ade Sarah. Ade Sarah itu dibiarkan telanjang dada. Harapan si Hasipa ini biar Ade Sarah itu tidak keluar dari mobil, malu lah gitu kan, kalau keluar dari mobil kan merasa tak aman. Dia di Taman Menteng tadi dia lari ke Cawang tuh, dilanjutkannya lagi kan dari flyover Cawang tadi tuh, lari dia ke IT Cempaka Mas, Kemayoran. Pukulnya lagi, dipukul, ditendangnya, dipijaknya, disetrumnya kan. Ade Sarah tuh dipukulnya, belum meninggal juga Ade Sarah nih, udah dipukul, ditendang, dipijaknya tuh masih kayak, tapi udah napas itu karena kecekok koran tadi kan. Belum puas dia, dicekeknya pakai tali tas, karena tenaga Hasipa itu kan tidak terlalu kuat mungkin kan. Kata Hasipa tuh bilang, sayang, kayaknya aku ndak mampu lah cekek leher dia nih. Terus kata si Hafiz bilang, sini aku cekekkan lehernya. Gitu. Hafiz tuh cekek sekuat-kuatnya, udah dicekeknya sekuat-kuatnya kan. Udah dia bilang, sayang, kayaknya si Ade Sarah ini udah meninggal lah, tak ada lagi napasnya. Benar lah, kata dia bilang. Aduh, kayak mana nih, kata dia bilang. Hasipa tuh pun ketakutan, Hafiz tuh pun ketakutan, tapi ya udahlah, nanti kita buang mayatnya tuh di pinggir jalan. Kok di pinggir jalan, kata Hasipa. Ya iyalah, kita hilangkan jejak. Memang kau mau masuk penjara, kata Hafiz bilang. Ya ndak mau lah. Kalau gitu kau diam-diam aja, kata si Hafiz kan. Ya ikutlah si Hasipa nih kan, karena takut sama Hafiz tuh kan, ikutlah dia. Setelah ikut tuh kayak jenazah tuh gitu, ikut setan, nggak mau dia ikut hantu berdua tuh. Jadi mogok ini mobil, bawa manusia yang tak tahulah, entah manusia entah hantu kan. Jadi mogok ini mobil nih kan, udah mogok mobilnya tuh. Bingung dia, ditengoknya akinya
Ditengoknya bensinnya habis rupanya. Jam 9 waktu sampai jam 2 subuh. Di Kebayoran, depan Kebayoran Rumah Sakit Jakarta Pusat. Di teleponnya si Iki, dia bilang, Ki, kamu kesini lagi, kata si Hafiz tuh kan, nelpon Iki kan, kau bawakan aku bensin sama Aki. Si Iki ini datang kitik, tapi tak bawa bensin sama Aki. Nah si Iki tuh bilang, siapa di mobil kau tuh? Kayak ada orang di mobil kau tuh, kata si Iki nih. Biasa jenazah, dia bilang gitu kan. Hah? Kata dia bilang, kau nih subuh-subuh udah bercanda. Iya, mayat tuh di belakang tuh, dia bilang gitu kan. Kau nih menjadi-jadi, kata si Iki itu bilang kan. Karena dia merasa si Iki ini tidak membantu dia sama sekali, pusing kepalanya, diteleponnya lagi si Galang. Lang, kau kesini lah Lang, bawakan aku bensin sama Aki, kata dia bilang. Datang, si Galang. Rupanya Galang nih sama gak, tak dibawakannya si Hafiz tuh bensin sama Aki itu kan. Daripada dia itu, akhirnya mereka tuh bertiga tuh begadang lah sampai pagi. Sampai pagi dia begadang kan. Udah begadang dia sampai pagi tuh, dapatlah dia bensin. Dapat dia bensin tuh, dilanjutkannya lagi kan di tol Cawang lah. Udah tuh dapat dia bensin kan, mogok lagi mobilnya tuh, udah mogok lagi, ditolong sama supir taksi. Kata supir taksi itu nengok kan, oh soak mobilnya nih, kata dia bilang Akinya. Lalu dia bilang, ke bengkel lah kau, ganti akinya udah buruk nih, kata si supir taksi itu bilang kan. Lalu dia bilang, tak ada duit aku bang, mau ganti akinya, macam mana lah, kata dia bilang. Kau carilah duit, mobil jak kau punya, duit pun kau tak punya, kata dia bang. Macam mana lah kau nih, aki kau tak ada kau ganti, dah soak nih, kata supir taksi itu kan. Jadi karena dia tuh merasa udah kepepet benar kan ada handphone Ade Sarah tuh. Jadi handphone Ade Sarah ini dijualnya ke konter, dijualnya kan tak ada cas, tak ada kotaknya, dijualnya lah. Dia jual tuh 4 juta handphone itu. Dia bilang dia baru beli beberapa minggu yang lalu ke konter kan. Jadi dijualnya lah, tolonglah bang, kata dia bang, mobil aku tuh mogok, kata dia bilang. Nah akhirnya dia udah jual kan mobil tuh, udah dijualnya handphone si Ade Sarah tuh. Ade Sarah itu udah jadi jenazah dah. Jadi udah dijualnya handphonenya tuh, dia pergi ke bengkel sampai jam 6 sore. Dia ke bengkel tuh. Dia tuh dari bengkel tuh kan jam 6 sore tuh. Jadi dari bengkel tuh dibawanya ke Rawasari mayat tuh kan. Lalu dibawanya lagi ke Buana. Lalu lanjut lagi dia ke Bintaro kan. Lanjut lagi dia, pokoknya 20 jam lah dia dengan mayat itu. Udah sempat mati mesinnya kan, hidup lagi, mogok akinya soak. Kayaknya mayat itu pun bilang, udah beberapa kali dah mayat itu tuh mau bilang gitu, aku lo ada di dalam gitu. Beberapa kali ketemu orang-orang, cuman orang-orang tuh tak ada curiga gitu sama Ade Sarah yang di belakang tuh kan. Udah keliling dia bawa mayat nih, sepasang sejoli nih, dibuangnya pagi. Dibuangnya pagi tuh tanggal 5 Maret 2014 sekitar jam 7 pagi itu baru ketahuan di tol Bintara KM 49 Jakarta Timur. Itu ditemukan mayatnya tuh.
Terus mama sama mamanya adik Sarah tadi kan yang Elizabeth tuh sama Pak Suroto tuh karena putrinya tuh udah 2 hari tak pulang-pulang kan, sampai lapor polisi lah gitu. Sementara Hasipa sama Hafiz nih 2 hari tuh masih berjalan keliling mengitari Jakarta tuh sama mayat tadi tuh orang tua adik Sarah tuh. Setelah itu diketemukan adik Sarah itu telanjang dada, posisinya mukanya udah bengkak kan, dipukul dipijak tadi tuh, terus ada kayak setrum enggak kan, terus udah tuh lehernya tuh udah kayak ada cekekan, bekas cekekan karena cekekan tasnya tadi itu kan. Jadi pokoknya keluarga, kerabat, sahabat, teman sekampus lah merasa kehilangan, turut berduka cita lah atas kepergian adik Sarah tuh kan. Si Hafiz nih pura-pura tuh menghilangkan jejaknya tuh, dia tuh mengucapkan turut berbelasungkawa atas kepergian si adik Sarah nih. Sama si Hasipa tuh pun turut gak mengucapkan kepergian si adik Sarah nih, kayak berbelasungkawa gitulah, kayak ikut-ikut sedih gitulah. Terus udah itu mamanya si, pas dia lagi berdiri di jenazahnya tuh, polisi tuh langsung nangkap si Hafiz tuh, karena Hafiz tuh tak bisa menjelaskan, ada bekas luka di tangannya. Itu luka tuh bekas gigitan si adik Sarah tadi itu. Hasipa tuh pun ditangkap kan, ditahan. Jadi akhirnya mereka berdua tuh diadili. Rupanya si Hafiz nih bapaknya tuh seorang dokter, pantas lah jadinya si adik Sarah tadi tuh kayak si Hasipa tuh kayak ndak ikhlas gitu melepaskan si Hafiz nih. Jadi dia berdua nih kena hukuman, awalnya kan kena hukuman tuh 20 tahun penjara. 20 tahun penjara itu kasusnya itu dilihat lagi sama polisi, dilihat lagi sama Mahkamah Agung kan. Jadi kasusnya itu naik, Hasipa sama Hafiz ini dikenakan kasus dalam penjara itu seumur hidup. Arti dia menjalani hukuman penjara itu seumur hidup karena dia udah memutuskan keturunan si Elizabeth Diana tadi itu dengan Pak Suroto, karena adik Sarah itu anak tunggal satu-satunya yang dimiliki mereka berdua. Dalam kejadian ini yang kita ambil tuh orang tua si adik Sarah itu benar-benar dia tuh ikhlas gitu. Waktu anaknya tuh dia beranggapan kalau anaknya tuh inilah jalan yang harus diterima adik Sarah, dia bilang. Jadi dia bilang kalau memang Tuhan maunya seperti ini ya kita bisa apa. Ini kan bukan siapa yang pergi, tapi dia, Tuhan telah menitipkan adik Sarah ini ke dia, tapi dengan inilah cara Tuhan mengambilnya. Jadi sedikit pun mama adik Sarah ini tak menyimpan rasa benci, rasa dendam, rasa cinta kasihnya itu tinggi. Dia mengikhlaskan adik Sarah, dia juga memaafkan Hafiz sama Hasipa tuh. Dia berharap Hafiz sama Hasipa itu bisa menjalani hukuman, minta pengampunan gitu sama Tuhan kalau kelakuan yang dilakukannya itu salah. Dia juga meminta maaf dengan Hafiz, dengan Hasipa kalau memang adik Sarah itu ada berbuat yang buat Hasipa sama adik Sarah ini sampai punya niat menghabisi adik Sarah gitu. Jadi mamanya Elizabeth Diana ini minta maaf sama Hafiz, minta maaf juga sama Hasipa. Dia meminta maaf kalau anaknya nih buat mereka berdua tuh sampai ada niat
melakukan tindakan kriminal itu. Terus dia juga berharap kejadian ini jangan sampai terulang lagi ke generasi kita lah. Mungkin kalau berpacaran kayak gitulah, kalau berpacaran kayak gitu kan kita udah putus tuh, ibaratnya udah sama-sama menjalani hidup masing-masing. Anggaplah yang terjadi di masa lalu itu pelajaran untuk kita. Kalau yang baiknya kita ambil, yang jeleknya kita buang gitu. Yang bagus dari didikan mamanya si Ade Sarah ini, karena kayaknya cinta kasihnya tinggi lah. Dia tuh mampu mengikhlaskan kepergian anaknya tuh, dia tak menyimpan dendam, dia juga ikhlas gitu. Kalau anaknya tuh udah jalannya kayak gini, padahal itu anak satu-satunya. Bayangkanlah, anak satu-satu yang kita punya. Anak tuh kan aset kita kan, masa depan kita, aset kita. Kalau punya anak kan, orang tua kan pengen anaknya tuh punya pendidikan yang bagus, nanti kalau udah besar gitu ngasih kita cucu gitu kan, ngasih kita, ya ngurus kita udah tua gitu. Aset lah bagi orang tuanya. Ini diputus keturunannya, garis keturunannya diputuskan, tapi dia mampu memaafkan. Kalau kita mungkin tidaklah sebesar itu hati kita. Kayak ibu Ade Sarah nih sama bapak Ade Sarah nih, dia tuh memang benar-benar yang kayak yang, ya inilah jalan Tuhan gitu. Kita tidak bisa memaksa sesuatu yang kita inginkan, tapi ini memang yang Tuhan kasihkan ke kita, itu yang dia bilang. Jadi sebenarnya kan kita orang tua nih harusnya kita yang dikuburkan anak, itu kita orang tua, kita yang menguburkan anak. Rasanya tuh kayak sehancur-hancurnya lah gitu. Cuman balik lagi, inilah kehidupan, ini yang udah direncanakan Tuhan. Kayak jiwanya besar sekali sih kalau menurut aku. Kalau menurut aku pribadi sih, aku tak akan mampu lah kayak Ibu Elizabeth sama Pak Suwoto tuh. Sampai di sinilah cerita kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan selamat sore. Bye bye. Tata.